Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua seperjuangan tentang arsitektur, tentang pembangunan, kontraktor. Bapak Ibu yang sedang mencari referensi mau membangun, di sini tempatnya. Sekian lama udah cukup lama ya nggak update ya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat tentang pembangunan, tentang desain kerjaan rumah. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai saat ini memberikan kesehatan bersama channel ini, yang memberikan referensi tentang pembangunan, desain, dan referensi terkaitnya. Tak lupa suruh salam kepada kita tunggu sampai dan dulu. Pada kali ini adalah membuat kabel dengan siku tapi tanpa karat ya. Jadi siku kita akan bungkus dengan semen ya. Kalau bicara cerita sebentar, kok suaranya nggak jelas. Lagi tentang materi yang saya mau sampaikan adalah membuat kabel dengan siku tapi meminimalisir karatnya, korosinya ya. Cerita rencana ini adalah sebuah rencana saya dulu ya, sampai sekarang belum terrealisasi. Itu rencana ngedak karpet secara umum adalah ukuran 5x3 ya. Saya gambarkan seperti ini ya. Kalau rumah saya sebenarnya bisa coba cari searching bahannya di ada di mana ya. Karena nyari bahan-bahannya rumahnya ada di nyari
sabar ya teman-teman, sabar, sayang Allah. Oh guys, sebelumnya untuk yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya agar channel ini bisa tetap eksis, memberikan referensi lainnya, memberikan pandangan-pandangan yang belum biasanya atau apa yang belum ada. 2000 di komputer satu ini bisa jadi. Ya gini aja lah, simpelnya rumah saya adalah lebar 6 ya, di kafling lebar 6 kali 12 tipe 72. Carportnya ada di sebelah kiri, di sini sebelah samanya ya, di sini tuh. Ya di sini kurang lebih tamanya saya kasih color landscaping, kasih warna hijau. Rumah lebar 6, terus ini carportnya ada di sebelah kanan ya. Kalau rumah ini ada di kanan, sebelah kanan ya. Singkat cerita, ini masih atap biasa lah ya, masih atap biasa, bes karena saya beli rumah kita, tapi sudah sedikit rapuh ya, kayaknya, makanya saya berpikir saya ingin cat, tapi saya berpikir agar simpel, tidak berantakan, tetap bisa dihuni, tidak ada ya becek-becekan lah, saya berpikirnya begitu. Kalaupun harus becek, plaster ya sedikit. Ingin saya sudah ada bawahnya itu ya, ada alternatif. Sebelumnya adalah pakai yang ini bondek ya, bondek itu, tapi ngecornya juga kayaknya harus diungsikan, nggak bisa lewat. Sementara kalau pintu ini ada di sini harus dilewatin ya, keluar masuk, karena di sini ada gerbang ya. Makanya tidak memungkinkan, makanya saya cari alternatif konsep kabel ya, arahnya ya, kemungkinan ya itu. Terus bisa jadi keraton yang konsepnya dirakit terus akhirnya naik per lembar seperti video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan, dirakit terus sendiri. Nah ini seperti ini ya, kalau keraton, konsep keraton yang saya adopsi ya nanti, tapi saya kurang cocok ya, finishingnya kurang bersih, kurang clean ya. Kalau keraton tuh cenderung apa ya, tropis ya, saya cenderung suka modern, suka bersih lang putih gitu loh saya, kalau memang bisa halus gitu. Alternatifnya adalah saya pikir coba kombinasikan dengan konsep-konsep sebelumnya yang pakai behel tapi dibungkus, tapi saya nggak yakin sih itu behel sendiri, kalaupun harus sama-sama tangan dengan siku, kayaknya kok kuat siku gitu. Makanya saya berpikir kayaknya harus siku, cuma berpikirnya gimana biar tertutup. Ini tentunya akan simpel pengerjaannya, terus terukur secara budget, tinggal beli berapa batang, per batang, satu batang kan siku 6 meter, tidak berantakan ya kayak mewakili. Saya pikir lebih hemat ya, karena dengan lebih terukur kita akan milih siku yang tebalnya sesuai, kuat, dan
tidak karatan. Kita bungkus ya ini dengan semen pasir campuran, tapi pasir halus gitu paling ya, kurang lebih ini ya. Kita coba buka ya. Jadi kita akan coba buka ductable tapi anti karat. Sebelumnya sudah saya bahas konsep precast juga agar tidak berantakan. Jadi dibuat di luar rumah, di depan rumah, mungkin butuh berapa hari. Akhirnya tinggal naik per batang isi itu 2, 3, 4, 5 hebel ya. Jadi ini mewakili konsep selama ini saya pikirkan ya. Saya akhirnya ketemu konsepnya, tapi belum, terus terang ini belum terrealisasi. Makanya mohon doanya agar bisa cepat terrealisasi. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman rekan-rekan yang sedang mencari-cari juga, mungkin ini bisa jadi alternatifnya ya. Tentunya untuk pengerjaan memakai minimal tukang yang profesional, sudah berpengalaman ya 5 tahun 10 tahun saya rasa udah cukup pengalaman ya. Apalagi ya pertukangan sekarang juga cepet, orang pengen nyari apa bisa cari di YouTube atau di mana-mana. Ini tentunya akan lebih kaku ya, tapi kita akan coba bahan-bahannya ya. Bahannya adalah siku 33. Cepet seperti ini langsung precast. Tentunya ini akan kaku ya, tapi dengan ini konsepnya saling ngikat ya, saling gigit gitu loh. Sorry, sebelumnya ini nih kita review bahan-bahannya ya. Sorry ada merek nih, ini bukan ada endorse atau apa ya, memang saya biasa pakai aja. Bahan-bahannya adalah hebel ukuran 20 standar ya, 7,5 cm dan 60 ini ukuran hebel standar. Saya tidak pakai 10 karena nanti di atasnya untuk 12 meter ya, biarkan standar dak adalah 12 meter ya, agar enggak membal atau dung gitu. Jadi minimalnya 12 meter. Jadi nanti 7,5 saya akan tambah di atasnya coran atau adukan semi kasar coran gitu 5 cm ya. Ini bahan utama, bahan pertama. Yang kedua adalah bahan siku. Siku yang saya gunakan di sini adalah siku 33. Bapak Ibu kalau ke material mungkin bisa milih ya kebutuhan. Siku 33 tinggal pilih aja yang mana, diarahkan oleh toko. Saya rekomen yang minimal tebelnya 5 mili ya. Jadi nanti berapa batang coba kita lihat. Terus mungkin hebelnya pakai semen MU ya, atau dicampur pasir langsung, atau tiga roda campur pasir ya, bisa dikombinasikan agar keterkaitannya dengan hebel yang dipasang lebih kuat dengan pasir. Terus ada skrup ya, skrup yang saya pakai yang paling panjang ya, karena ini nanti akan tembus siku yang silangan. Siku yang silangan ini akan tembus ya. Bahan selanjutnya adalah pasir biasa untuk finishing di atasnya dak nanti, dak hebelnya nanti, dak hebel siku. Terus semen biasa, ini 3 roda lagi karena saya biasa pakai ini, udah teruji ya. Ini bukan endorse. Barangkali terkait 3 roda bisa memberikan endorse bagi saya, itu rezeki saya. Terus pasir koral yang untuk campuran nanti ngecor.
selanjutnya kita akan bedah ya. Video sebelumnya saya memakai apa itu, memakai behel ya, seperti Mas Yanto Sajuti. Waktu itu saya sering ulang-ulang namanya karena referensinya dari dia, tapi saya kembangkan lagi, akhirnya bisa jadi seperti ini ya. Ini saya explore dulu, saya pecah dulu. Nah, bahannya adalah seperti ini ya. Siku setiap ini kita jepit. Pindah dulu ya sikunya. Jadi hebel tentunya disobek dulu ya. Ini sobek pakai gerinda potong itu ya, agar ini coba di hide dulu. Saya coba hide dulu prosesnya biar kawan. Biar ketahuan. Ini satu hebel, anggap aja ya. Ini saya akan coak dengan gerinda maksimal gitu, coak lurus atau tebal 3 cm masuknya ini ya, masuknya 3 cm, yang tujuannya buat tempat sikunya, biar sikunya bisa masuk. Nah, seperti ini sikunya akan masuk seperti ini ya. Tentunya sebelum masuk dikasih semen ya, semen perekat tadi, dan sedikit pasir jika perlu. Kalau bisa ini lebih longgar daripada tebal saboma sikunya tebal 5 mili. Ini nyobeknya hebel ini, nyobek hebelnya ini setebal 7 mili atau hampir sesenti begitu ya, pakai gerinda yang agak tebal atau 2 kali sobekan seret begitu ya. Terus yang kedua, bagian bawah kita sobek juga 3 cm, 3 cm lebih. Nanti kan seperti ini akan di jadi bawah nanti akan ketemu siku ini ya. Siku ini akan tembus. Kalau bicara ini detailnya seperti ini ya. Siku yang silangan pekes tadi, kenapa harus dicolok hebelnya? Karena buat tempat siku yang setelah prekes naik akan kita pasang siku 4 biji nih per 60 cm ya, hebelnya hebel per 60 cm. Karena ini lebarnya 3 meter ya. Pokoknya per 60 selebar hebel itu tadi. Oke, kembali lagi. Ini setelah dicoak seperti ini ya, nyuguran hebel coak ini masuk 4 cm, ini juga 4 cm, buat spare lah. Selanjutnya hebel tentunya akan dibikin seperti ini, masuk begini otomatis dengan 5 jejer ini 60 kali 5 sudah 3 meter tuh, 2, 3, 4, 5 ini udah 3 meter. Jadi tinggal naik, siapkan balokan sepanjang 5 meter ke depan, atau pokoknya ini lebarnya 3 meter, tinggal dipasang plek, atau pembesiannya udah siap, atau kanan kirinya balok baja bisa saja, tinggal ditumbangin. Ini sudah sangat kuat. Selanjutnya tinggal menyusun ininya, terus disekrup ya, disekrup seperti ini, kemudian disekrup
ini artinya tembus ya. Terus habis tembus nanti terus dibelokin ya. Sorry, jangan dibelokin dulu sebelum nanti ada wear mesh. Kasih wear mesh 6, atau kalau lebih kecil masih berani lah, yang penting solid ya sifatnya. Jadi dengan ini artinya ini akan sangat solid ya teman-teman ya, sudah sangat solid ya. Sudah sangat solid banget ya. Sudah sangat solid karena setelah ini di precast ini dipasang sepanjang ini, kalau garis ini kalau 5 meter ada sekitar 24 atau 25 ya. Terus di skru setelah ini tadi ini kan ada colokan tadi ya, masuk ini. Di sini ya, colokan ini tempatnya ini. Dan nanti konsep ini setelah rapat di sini tutup pakai sepanjang ini, ditutup pakai semen ya, ditutup pakai semen. Jadi yang sebelah sini nah ini sama mama setelah jadi yang saya jelaskan tadi, precast sudah kepasang semua, siku dari bawah langsung skrup ya, curut skrup sampai nongol ke atas. Ingat skrupnya 7 cm minimal yang bisa gigit ke wear meshnya nanti, wear mesh 6 atau wear mesh 5 nya nanti. Ini udah skrup semua. Setelah ini baru ditutup semennya, ditutup semen agar ya itu tadi, agar tidak karat. Selain itu rapi langsung. Ini kalau harus langsung bisa dicat juga bisa rata. Tentunya pengerjaannya nggak ribet kan, tidak ribet, dan bawahnya insya Allah dengan sehari dipasang plak proses bongkar. Ini tentunya kalau pengen simple lagi paling pakai WF 15 lah ya, yang ini WF 15 WF 150 ya, maksudnya tiangnya WF 150. Tendangan ini sudah kuat ya, tendang 3 meter. Kalau di sini ada dinding setengahnya lah kalau rumah saya. Itu tuh disesuaikan, tetap dikondisikan dengan tukang pelaksananya ya. Konsepnya yang jelas, ini karat besi ini akan tertutup oleh semen pasir atau adukan ya. Mungkin ya sedikit, nggak lama lah, tinggal di pakai KP atau langsung semen putih itu dikasih pasir sedikit, tutupin apa siku yang warna hijau tadi. Ini warna hijau untuk membedakan aja ya, warna hijau dan biru ini hanya untuk membedakan agar lebih mudah menjelaskan ya. Ini sebenarnya sama ukuran siku 33 saya pakai ya. Ini level 7, akhirnya masih ada spare. Nah, ini nanti akan tertutup. Tentunya ini akan tertutup begini. Dapat artinya ini korosi aman. Kalau yang atas nanti ditutup semen. Nah, tutup semen. Nah, nanti tadi tampak atasnya seperti ini. Jadi baut-baut sebelum dibengkokin kasih
udah jajar-jajar ya. Ini udah kaku banget ini udah kaku sekali. Tinggal dikasih warmesnya, warmes sampingnya udah saya siapkan materinya. Warmesnya itu otomatis seperti ini. Hermes 6 aja atau 5 kalau ada, saya pikir nggak masalah. Ini tujuannya agar lebih solid connect ketebalannya dari atas yang ini 5 sentian coran ini, tebalnya cor nanti 5 cm dan tambah 7,5 sekitar 12,5, artinya ketebalannya sudah memenuhi syarat 12,5 cm seperti precast dak yang precast DAC atau apalah itu yang ukurannya gede-gede itu, tapi itu kan harus memakai alat berat ya, alat bantu ya. Tapi dengan ini lebih ringan ya, karena kita bisa sesuaikan lebarnya tanpa perlu alat berat. Dengan tenaga manusia saya pikir lebih aman, lebih kaku. Besi juga ya, ini yang lebih saya suka dari siku daripada behel ya. Behel satu batang 3 meter tuh pasti melengkung lah ya, gendur-gendur gitu ya. Tapi kalau siku dengan 3 meter, orang 6 meter aja kaku, apalagi 3 meter ya, itu lebih aman ya. Jadi orang posisi belum dicor pun ini udah kuat, udah kaku ya, udah seperti dak hebel pada umumnya lah ya. Tapi untuk kesolidannya dan anti karatnya, untuk menutup celah hawa siku, diperlukan coran atau adukan di atasnya sekaligus finishingnya ya. Tetap aja untuk dak hebel saya rekomendasi di plaster terus di finishing seperti kayu atau apa ya, seperti vinyl lem itu. Biarpun ini sangat kaku banget ya, kaku sekali, nggak akan, saya rasa nggak bakalan ada kaku gerak atau mentul lah bahasanya ya, ter gitu. Sangat gigit banget, gigit ya. Kalau perlu ditali, kalau nggak ditali ya penting dikonekin antara baut tadi ya, yang tebelnya 7 tadi, dipilotin ke Hermes 5 mili ini atau 6 mili ini. Nah seperti ini kan, ini udah didudukin orang aja udah kuat ya. Sekali lagi ini adalah konsepnya, saya sendiri sedang mengkonsep untuk rumah saya, cuma keterkaitan dana belum terkumpul, saya belum bisa melaksanakannya. Mungkin bapak ibu rekan-rekan seprofesi bukan kontraktor untuk rumah-rumah sendiri, mungkin bisa dia coba ini ya. Tapi tanggung jawab tentunya akan lebih maksimal konsultasikan pada ahlinya yang tukang atau orang sipil jika diperlukan. Tapi saya rasa orang sipil tak akan memberi, karena dia punya standar baku ya, sifatnya inovasi, agar hemat, agar murah, lebih ramah pengerjaannya, agar tetap bisa dihuni dan kuat, bahkan lebih kuat dari umumnya, karena sudah tertutup, karat aman. Pastikan ini bisa jadi kalau memang strukturnya udah jadi dulu ya, atau WF dulu ya, itu dicor bareng daknya yang 5 cm ini dicor bareng, bisa juga. Ini sangat sulit ya ibu, adalah pandangan yang bisa mengaplikasikan, mungkin bisa menjadi referensi
pandangan untuk melaksanakan dikonsultasikan dengan pelaksana tukang. Seperti ini ya prosesnya ya. Material ingat, saya ulang dari depan. Materialnya adalah siku 33, tebalnya kalau bisa 5 mili atau 4 mili. Skrup yang paling panjang 7 cm, kalau ada 10 mungkin lebih gigit ya, gigit ke wear mesh atasnya. Terus handle yang tebal 7, jangan terlalu tebal, terlalu boros malah jadi beban sendiri, jadi beban apa ya, struktur itu sendiri belum ada orangnya udah jadi berat gitu. 7 saja tentunya akan cor-coran, udah kehambat, gak akan jatuh. Terus pasir semen cor biasa, ini merek hanya pakai gambar yang ada ya, yang biasa saya pakai ya, yang lebih aman. Sudah pasti kekuatannya saya rekomendasi itu, tapi ini tidak ada endorse atau apapun atau iklan. Ya rekan-rekan, ini konsep saya yang akan saya terapkan untuk membangun karpet saya yang sudah lapuk kayu-kayunya. Akan saya terapkan konsep ini jika sudah ada dana, karena coba dikonsultasi sendiri kebutuhannya. Kalau siku butuh berapa, tentunya akan lebih terukur ya. Skrup butuh berapa, dihitung berapa biji sama biji. Sebiji 2000 tinggal dikalikan saja. Jelas ya. Kalau memang ada pengelasan bisa saja, tapi diikat sudah cukup. Karena udah numpang, udah saling keterkait, udah kait atas. Ini baut-baut ini udah terkait solid dengan atasnya. Terus hebel-hebel ini tentunya disolidin dengan coran yang atasnya ini 5 cm, akan lengket, gak bakalan pecah sendiri ya. Ini bukan berdiri sendiri ya. Kalau ada yang bilang ya hebel itu fungsinya untuk dinding, tapi ini kan dikombinasikan, bukan dinding saja ya, bukan dinding saja, bukan berdiri sendiri terus pakai berkat doang. Ini ada setelah dinding ada besi ramnya yang besi solid biarpun kecil, tapi beban itu akan merata ya. Cara kerja struktur tuh harus solid ya, perlu diingat itu. Saya struktur ya. Seperti ini tampilannya, mungkin nanti akan seperti ini. Nah, saya sebenarnya masih, kalau bicara missing link, mungkin teman-teman bisa di kolom komentar bisa komen ya, ini siku ini biar satu gimana ya, tapi mungkin ada nggak siku yang langsung bentuk nyata begini, jadi nggak dua kali gitu ya. Apa perlu bisa jadi kombinasi ya, tapi saya tidak akan menggambarkan di sini. Kombinasi ya, yang satunya siku, yang satunya behel cowakan seperti video saya sebelumnya yang ditonton lebih dari 33.000 per setahunan yang lalu lah ya. Bisa dicek di video paling populer. Ada di situ banyak penontonnya, sudah bisa memberi edukasi ataupun bisa memberi referensi bagi teman-teman yang lain. Teman-teman yang belum subscribe dan like, dibantu ya agar tetap eksis, bisa memberi pandangan-pandangan untuk terkait pembangunan agar lebih hemat. Saya berpikir arsitektur atau desain inovasi ini bisa kesentuh semua kalangan yang bisa merasakan ya. Arsitektur atau struktur itu saya banyak dirasakan secara umum menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah pokoknya bangun asal bangun plek pakai tukang yang ada
Tapi ini perlu konsep juga ya. Kalau dengan di konsep ini tentunya lebih kuat, tentunya akan lebih murah, pengerjaannya lebih gampang, tidak berantakan di space rumah yang sempit, jalan yang sempit. Tentunya sangat rekomendasi. Saya ingin memastikan bisa semua kalangan bisa merasakan inovasi-inovasi insinyur Indonesia yang dari sekolahan harus diterapkan. Ini untuk uji lab, mungkin bisa jadi yang punya kapasitas di orang sipil, saya akan tantang ya. Ini seperti apa? Saya yakin kuatannya daripada Dakcor tidak jauh beda atau bahkan lebih kuat. Ini akan lebih kuat seperti Dakcor karena kesulitannya dengan ketebalan 12 cm dengan kesulitan dari bottomnya paling bawah ada siku yang melintang, terus ini bujur ke sini, terus atasnya precast dengan disolidkan dengan bagus, terus kecor anti karat, ketahanannya kurang lebih sama karatannya. Saya yakin ini sangat kuat jika sama dengan kecor yang pada umumnya, dan ini mempunyai kelebihan lebih praktis, lebih mudah diaplikasikan di ruang-ruang sempit dan tidak berantakan, dan masih bisa digunakan untuk lalu-lalang di bawahnya tanpa stagger atau dudukan palangan-palangan di bawahnya. Prosesnya seperti ini kawan-kawan. Untuk pekerjaannya tetap diawasi prosesnya, tentunya untuk konsultasikan pada yang berpengalaman ya. Syukur-syukur yang punya lisensi pembangunan. Jika ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan, ditanyakan di kolom komentar. Agar video ini, saya berharap video ini bisa teraplikasikan oleh teman-teman rekan-rekan di lapangan ya. Ini jika ada dana, insya Allah barcode saya akan saya aplikasikan seperti ini. Saya akan cor atau pakai WF 150 saya akan tumpangkan siku yang precast tadi yang sudah siap, saya bujurkan ke sini. Setelah bujurkan ke sini penuh, saya akan baut dari bawah, baut roofing namanya, berurut sampai tembus ke atas. Ini udah sangat solid ya. Siku dua ini ketebalannya itu udah 6 derajat kaku ya. Yang panjang belinya 6 meter aja kaku ya. Coba bayangkan ya, kalau sudah diangkat, biasanya tukang las di sini kalau lihat sudah kaku ya. Apa ini cuma 3 meter ya, 3 meter udah kaku, terus disolidkan dengan melintang sabuknya atau gaspernya, tentunya akan lebih kuat. Kekuatan yang kerja ini karena yang paling bawah ini harus ada dan harus solid, terus atas bawah solid. Sudah solid, atasnya disolidkan dengan wire mesh 6 mili, atau kalau besi biasa besi 6 mili terus dianyam dengan jarak 15 cm. Seperti ini teman-teman, semoga bisa mengedukasi, memberi referensi yang mau membangun rumahnya sendiri. Seperti ini ya. Oke. Ini sangat kaku ya, karena yang kerja siku ya, bukan behel 10 yang lentur-lentur, biasanya malah behel 8 ya. Kalau ini siku biarpun tebalnya ini, tapi kalau profile itu tentunya akan lebih kaku. Itu udah rahasia umum, atau bisa ditanyakan ke toko-toko besi atau tukang-tukang las atau tukang bangunan, kakuan mana antara behel
dengan siku bisa ditanyakan ya. Konsep ini terus terang belum terrealisasi, tapi segera akan saya realisasikan jika sudah ada dana, karena rumahnya sendiri masih nyicil. Ya alhamdulillah, semua disyukuri. Ini channel ini semoga bisa memberi manfaat ya. Bertemu di sini adalah bersyukur juga, waktu kita harus kita gunakan dengan baik. Tetap berpikir positif teman-teman yang di lapangan ataupun konsep ini mungkin bisa masih banyak penyempurnaannya, masih kekurangannya, bisa ditulis di kolom komentar. Tetap berpikir ke depan, missing link, inovasi ada haruskan dan bisa yang cenderung ke arah realisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari kata-kata yang kurang sopan atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi mohon untuk subscribe, like, dan komennya jika ada yang perlu ditanyakan, jika ada masukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.